kelas, sebelumnya perkenalkan nama saya Mada Rosa Arsara, NPM 19 131411282, dosen pembimbing Dr. Anda Sukmaneti, MSI. Di sini saya membuat sebuah video presentasi PPT dari tugas metodologi, yaitu melakukan penelitian. Judul penelitian saya yaitu pengaruh sikap guru dan kompetensi guru terhadap minat belajar studi kasus pada siswa kelas 6 SDN 12 Air Sekambing Air Haji. Kita lanjutkan saja. Yang pertama ada latar belakang. Salah satu masalah yang menghambat perkembangan yang sering dihadapi guru adalah kurangnya minat belajar yang terjadi pada siswa. Menurut Putri dan Sofian menyatakan bahwa minat adalah keinginan yang ditimbulkan karena adanya suatu hal yang menarik sehingga menimbulkan perhatian. Hal ini diartikan sebagai seluruh kemampuan untuk melakukan sesuatu dari dalam diri siswa untuk melakukan serangkaian kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh guru atau sekolah. Permasalahan lain yang menjadi pertimbangan dalam meningkatkan minat belajar siswa di sekolah tidak lepas pula dari peranan sikap guru. Menurut Musafira dan Hendriani, sikap guru berhubungan dengan evaluasi pendidikan secara keseluruhan. Apakah pendidikan akan dipandang secara positif dan negatif sehingga sikap guru terhadap pendidikan dapat dijadikan sebagai bahan intervensi pada pendidikan yang bertujuan mendukung guru untuk mendukung peserta didik. Permasalahan terakhir yang patut dipertimbangkan juga dalam meningkatkan minat belajar siswa di sekolah, salah satunya adalah dalam meningkatkan kompetensi guru yang dimiliki. Ini berdasarkan pula pendapat dari para ahli menurut Nurutami dan Atman, menyatakan bahwa kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan guru untuk menguasai mata pelajaran mereka secara mendalam dan cara tepat untuk menyampaikannya kepada siswa. Kompetensi yang harus dikuasai guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar, kemampuan yang berhubungan erat dengan penyesuaian tugas-tugasnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh sikap guru terhadap minat belajar siswa kelas 6 SDN 12 Air Sekambing Air Haji? Bagaimanakah pengaruh kompetensi guru terhadap minat belajar siswa kelas 2 SDN 12 Air Sekambing Air Haji? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh sikap guru dan kompetensi guru secara bersama-sama terhadap minat belajar siswa kelas 6 SDN 12 Air Sekambing Air Haji? Hipotesis 1, diduga terdapat pengaruh sikap guru terhadap minat belajar siswa kelas 6 SDN 12 Air Sekambing Air Haji. H2, diduga terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap minat belajar siswa kelas 6 SDN 12 Air Sekambing Air Haji. Yang ketiga, diduga terdapat pengaruh sikap guru dan kompetensi guru secara bersama-sama terhadap minat belajar siswa kelas 6 SDN 12 Air Sekambing Air Haji. Pada bab 2 ada yaitu terdapat kajian teori sikap. Menurut Triwulandari dan Pandia mengatakan bahwa sikap merupakan sebuah tendensi psikologis yang diekspresikan melalui proses evaluasi mengenai suatu hal yang dapat memiliki bentuk suka atau tidak suka terhadap hal itu. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan perasaan senang, tidak senang, suka, tidak suka, atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Dengan diketahuinya gambaran sikap guru serta aspek-aspek terkait di dalamnya, maka diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan intervensi pada guru-guru sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah inklusif. Dengan diketahuinya hubungan antar guru sekolah yang ditunjuk Dengan diketahuinya hubungan antar aspek dengan sikap guru keseluruhan nantinya dapat dibuat skala prioritas untuk menentukan aspek mana yang akan lebih disasar terlebih dahulu untuk meningkatkan sikap guru yang positif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Menurut Triwulandari dan Pandia, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu yang pertama gender,
Dalam kaitannya dengan gender, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar gender, guru laki-laki dan perempuan dari segi sikap terhadap inklusif. Yang kedua, usia. Dari segi usia, menyatakan bahwa guru yang lebih muda dibandingkan dengan guru yang sudah tua memiliki tendensi untuk lebih mau mengubah sikapnya guna menerima siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, pengalaman mengajar. Mengatakan pengalaman mengajar yang banyak dibandingkan dengan pengalaman mengajar yang lebih sedikit, memiliki tendensi untuk lebih mau mengubah sikapnya guna menerima siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, tingkat kelas yang diajar. Dari segi tingkat kelas yang diajar, mengatakan bahwa guru pada tingkat SMA akan memiliki kecenderungan sikap yang lebih positif dibandingkan SMP dan SD. Yang kelima, pelatihan yang pernah diikuti. Berdasarkan aspek pelatihan, maka telah menghasilkan teman bahwa saat guru telah menempuh pelatihan yang memadai, maka sikapnya akan lebih positif. Yang keenam, keyakinan guru. Keyakinan guru atau teacher belief juga menjadi salah satu aspek lainnya. Selanjutnya ada indikator dari sikap. Menurut Triwulandari dan Pandia, ada beberapa indikator sikap, yaitu yang pertama gender, yang kedua usia, yang ketiga pengalaman mengajar, yang keempat tingkat kelas yang diajar, yang kelima pelatihan yang pernah diikuti, yang keenam keyakinan guru, yang ketujuh pandangan sosiopolitik. Selanjutnya kajian teori tentang kompetensi. Kompetensi menurut Putri dan Sofyan, kompetensi guru yaitu kompetensi secara akademik dan kemampuan keahlian yang mengacu pada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru, maka diharapkan setiap guru mempunyai wewenang dalam melaksanakan pelayanannya keguruan dan mampu bekerja dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien. Kompetensi keguruan menunjukkan kualitas serta kuantitas layanan pendidikan yang dilakukan oleh guru secara standar. Selanjutnya, penyebab rendahnya kompetensi guru. Menurut Taufik, penyebab rendahnya kompetensi guru yaitu yang pertama, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh sebagian guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan diri, baik membaca, menulis, ataupun membuka internet. Yang kedua, belum adanya standar guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju. Yang ketiga, kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta yang mencetak guru asal jadi atau setengah jadi tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan. Yang keempat, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana diberlakukan pada dosen yang di perguruan tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Menurut Nasution dan Setiawan, faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Diartikan sebagai kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya pembimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya ada indikator-indikator dari kompetensi. Menurut Taufik, indikator-indikator dari kompetensi yang pertama, pemahaman terhadap peserta didik, yang kedua perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga evaluasi hasil belajar. Selanjutnya ada minat belajar. Menurut Putri dan Sofyan, mengatakan bahwa minat adalah keinginan yang ditimbulkan karena adanya suatu hal yang menarik sehingga menimbulkan perhatian.
Dalam hal belajar diartikan sebagai seluruh kemampuan untuk melakukan sesuatu dari dalam diri siswa untuk melakukan serangkaian kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh guru atau sekolah. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Menurut Taufik menyebutkan faktor yang mempengaruhi minat belajar adalah yang pertama faktor dorongan dari dalam, yaitu dorongan dari individu itu sendiri sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhinya. Misalnya dorongan untuk belajar yang menimbulkan minat untuk belajar. Yang kedua, faktor motivasi sosial, yaitu faktor untuk melakukan sesuatu aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya. Minat ini merupakan semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Misal, minat pada studi karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang tua. Yang ketiga, emosional, yaitu minat erat hubungannya dengan emosi karena faktor emosional selalu menyertai seseorang dalam berhubungan dengan objek minatnya. Kesuksesan seseorang pada suatu aktivitas disebabkan karena aktivitas tersebut menimbulkan perasaan suka atau puas, sedangkan kegagalan akan menimbulkan perasaan tidak senang dan mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya ada indikator dari minat belajar. Menurut Nurutomi dan Admin menyebutkan indikator dari minat belajar yang pertama, ketertarikan untuk belajar. Yang kedua, perhatian dalam belajar. Yang ketiga, motivasi belajar. Yang keempat, pengetahuan. Objek penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 12 Air Sekambing, Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia, memiliki akreditasi C. Langkah-langkah penelitian. Menurut Sudarman, langkah-langkah penelitian yaitu yang pertama, memilih masalah. Pada saat melakukan penelitian, peneliti harus menentukan masalah terlebih dahulu yang terjadi di SDN 12 Air Sekambing, Air Haji yang akan diteliti. Setelah itu, peneliti merumuskan masalah yang berkaitan dengan judul yang bersumber dari masalah yang sudah diketahui. Yang kedua, mengumpulkan bahan yang relevan. Mengumpulkan bahan yang relevan karena pada saat pandemi COVID sekarang bahan yang relevan diambil dari sumber pustaka yang umum yaitu jurnal-jurnal bisa dijadikan acuan bagi peneliti untuk mencari dan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada judul penelitian. Yang ketiga, menentukan strategi dan mengembangkan instrumen. Penelitian harus bisa menentukan bagaimana cara menentukan strategi yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian. Karena dalam penelitian ini harus mengetahui apa saja yang akan dilakukan dalam menganalisis cara meningkatkan minat belajar siswa berdasarkan variabel-variabel menjadi bahan pertimbangannya. Yang keempat, mengumpulkan data. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara atau interview yang akan dilanjutkan dengan pembagian kuesioner kepada guru di SDN 12 Air Sekambing, Air Haji. Cara tersebut dilakukan untuk memperoleh data tentang judul penelitian sehingga peneliti bisa mengetahui apa saja masalah yang berhubungan dengan minat belajar siswa di SDN 12 Air Sekambing, Air Haji. Yang kelima, menafsirkan data. Setelah mendapatkan informasi yang dilakukan guru di SDN 12 Air Sekambing, Air Haji, bahwa peneliti mengartikan apa saja yang sudah diperoleh dalam minat yang mana datanya sehingga peneliti dapat melaporkan hasil penelitiannya. Yang keenam, melaporkan hasil peneliti. Setelah selesai melakukan penelitian, maka peneliti melaporkan hasil penelitian yang dilakukan serta mempublikasikan hasil temuannya untuk menambah pengetahuan pembaca. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah sebagai wilayah generalisasi terdiri dari objek-subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dari data yang diperoleh melalui data primer atau langsung, populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 15 orang karyawan, yaitu seluruh guru di SDN 12 Air Sekambing, Air Haji. Sedangkan sampel menurut Sugiono yaitu proses pemilihan sejumlah individu atau objek penelitian untuk suatu penelitian sedemikian rupa sehingga individu-individu objek penelitian tersebut merupakan perwakilan kelompok yang lebih besar pada mana objek itu yang dipilih. Selanjutnya ada analisis deskriptif.
Menurut Sugiono, analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang lebih terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan berlaku umumnya atau generalisasi penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya. Yang jelas akan menggunakan statistik deskriptif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan model stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel memberi peluang sama kepada setiap anggota untuk tampil menjadi sampel, sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel penelitian. Sebanyak 15 orang karyawan DSD, 12 air kambing, air haji. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam melakukan penelitian, instrumen penelitian digunakan skala. Likert menurut Sugiono adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh penelitian selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pertanyaan. Skala Likert dalam penelitian ini terdiri dari 5 skala di mana masing-masing penilaiannya. Selanjutnya, pada bagian penutup terdapat ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa diperoleh data kehadiran siswa semester 1 periode bulan Juli sampai periode 2021 pada bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2021 terlihat berarti minat belajar siswa pada SDN 12 air sekambing yang bertempat di negeri air haji belum optimal sepenuhnya. Disinyalir disebabkan oleh sikap guru yang belum optimal dan kompetensi guru yang masih kurang. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, sikap guru dapat berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Yang kedua, kompetensi seorang guru dapat memberi pengaruh terhadap minat belajar siswa. Yang ketiga, diharapkan kepada guru sekolah dapat memberi sikap yang baik agar dapat memberi sikap yang baik kepada siswa, agar siswa dapat menjadikan minat belajarnya dengan baik. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.